Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 106. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan masih melayang di langit dengan mata yang tertutup dan dia hingga detik ini belum bergerak sedikit pun. Banyak orang yang berada di pegunungan mata surga ini menjadi cukup sunyi ketika mereka semua melihat ke arah Xiaoyan. Tetua Jinggu kemudian bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan bocah itu? Mungkinkah ada sesuatu yang salah? Tetua Jinxi ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatakan, sepertinya bocah ini telah memasuki sebuah kondisi yang cukup unik. Mari kita tunggu sebentar dan seharusnya dia akan segera memulihkan kesadaran. Mendengar ucapan dari kakaknya, Tetua Jinggu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba saja cahaya api yang ada di dahi dari Xiaoyan kini mulai bersinar. Yang setelah itu, kesadaran dari Xiaoyan seolah-olah dibawa masuk ke dalam terowongan hitam gelap dan juga panjang. Karena saat ini, sebenarnya kekuatan spiritual milik Xiaoyan akan dibawa ke sebuah tempat tertentu. Tidak lama kemudian Xiaoyan melihat bahwa dirinya sudah berada di sebuah aula yang sangat besar, dan ini tidak asing karena itu merupakan aula jiwa yang telah mengurung tubuh dari Yalau. Tatapan mata dari Xiaoyan mengamati seluruh tempat ini dan dia sangat berhati-hati karena sebelumnya Xiaoyan sudah mendapatkan informasi tempat yang mengurung Yalau ini dijaga oleh seseorang yang bertahap Daozun, dan tidak mungkin penjaga itu tidak bisa merasakan kekuatan spiritual Xiaoyan yang sudah memasuki areanya. Selanjutnya, Xiaoyan terlihat cukup terkejut karena dia saat ini melihat seorang laki tua yang tubuhnya terlihat tanpa ilusi dengan rantai-rantai yang mengikat di sekujur tubuh itu. Karena itu, sebenarnya adalah gurunya, yaitu Yalau. Tubuh spiritual dari Xiaoyan secara hati-hati mendekati tubuh dari Yalau yang kemudian dia memandangi gurunya dengan mata yang berbinar. Segera setelah itu, Yaolo yang tadinya menutup mata, tiba-tiba saja kini membuka matanya karena dia bisa melihat Xiaoyan ada di hadapannya. Xiaoyan buru-buru berlutut sebelum akhirnya dia bersujud pada Yaolo sambil berkata, "Guru, maafkan muridmu ini yang tidak berbakti." Tatapan mata dari Yalau menjadi cukup berbinar ketika melihat muridnya ini, yang kemudian dia berkata, "Bocah kecil, kau sudah melakukannya dengan cukup baik dan membuatmu menjadi muridku adalah keputusan terbaik yang pernah dilakukan oleh orang tua ini. Aku bisa merasakan perjuangan yang sangat berat darimu karena saat ini, jika aku tidak salah menebak, sebenarnya kau sudah berada di tahap Daozong." Mendengar ucapan dari gurunya itu, mata dari Xiaoyan pun memerah, kemudian berbisik, "Guru, percayalah, aku akan segera datang untuk menyelamatkan dirimu." Baru saja Xiaoyan berkata seperti ini, ada suara yang bergema di dalam ruangan ini dengan cukup keras. "Kau mungkin tidak akan memiliki kualifikasi untuk melakukan hal itu." Sebuah tekanan yang sangat besar bisa dirasakan oleh Xiaoyan, dan hal ini membuat ekspresi di raut wajah Xiaoyan segera berubah. Dia buru-buru berdiri, yang kemudian melihat ruang di belakangnya menjadi berfluktuasi. Tidak lama setelah itu, seorang pria tua dengan pakaian ungu yang cukup aneh kini telah muncul. Karena itu adalah orang tua bertahap Daozun yang menjadi penjaga dari tempat ini. Pria tua berbaju ungu melihat Xiaoyan, kemudian mengangkat alisnya sambil mengatakan, "Sebenarnya kau adalah kekuatan spiritual yang dulu pernah datang ke tempat ini. Tidak terduga bahwa akan ada orang yang tidak memiliki izin dariku bisa memasuki tempat ini. Dan sepertinya kau sekarang jauh lebih kuat daripada masa lalu. Namun, hanya dengan kekuatanmu saat ini masih jauh dari kata cukup." Tatapan mata dari Xiaoyan ketika melihat orang tua berbaju ungu itu dipenuhi dengan kekejaman, yang kemudian Xiaoyan berkata, "Lain kali jika aku datang lagi ke tempat ini, maka aku akan membuatmu membayar seluruh hutang yang telah kau perbuat pada guruku selama bertahun-tahun ini." Orang tua berbaju ungu sambil tersenyum dia mengatakan, "Semoga saja yang kau katakan itu benar." Segera setelah itu dia mengepalkan tangan, dan ruang yang ada di sekitar Xiaoyan pun mulai berfluktuasi sebelum akhirnya pecah. Dan kesadaran spiritual dari Xiaoyan kini kembali dihilangkan dari tempat ini. Lelaki tua itu segera melihat pada Yalau, yang kemudian dia mengatakan, "Bocah itu namanya Xiaoyan, bukan?" Sambil mengatakan hal ini,
orang tua berbaju ungu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Yalo yang sambil melihat pada orang tua berbaju ungu tanpa sadar tertawa, kemudian berkata, "Hintian, apakah kau merasa tidak nyaman saat ini?" Ekspresi dari orang tua berbaju ungu itu segera berubah ketika mendengarkan ucapan dari Yalo yang kemudian dengan samar mengatakan, "Yao Chen, kau seharusnya bisa menjaga dirimu sendiri. Jika kepala aula tidak menyukai seorang alkemis tingkat tinggi sepertimu, apakah kau pikir kau bisa hidup hingga saat ini?" Mendengar hal itu, Yalo hanya bisa tertawa kemudian menjawabnya, "Apa kau pikir aku adalah orang lemah yang bisa diinjak begitu saja?" Sementara orang tua bernama Hintian, dirinya pun lanjut mengatakan, "Yao Chen, orang bijak akan mengenali segala situasinya dan melakukan perlawanan yang sia-sia adalah sesuatu hal yang paling bodoh untuk dilakukan. Dengan kemampuan alkemismu, satu-satunya orang di seluruh benua Daoki ini yang bisa dibandingkan denganmu hanyalah beberapa orang tua yang berasal dari Menara Tower. Jika kau mau bergabung dengan aula jiwa, posisimu pasti akan menjadi lebih tinggi daripada diriku. Dan kau, kenapa harus memilih menderita di tempat seperti ini?" Yalo hanya tersenyum penuh ejekan, namun dia tidak mengatakan apapun. Sementara orang tua berbaju ungu yang bernama Hintian kembali berkata, "Aku pikir seharusnya kau memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh aula jiwa. Jika tidak, mengingat keangkuhan darimu, masih sangat tidak mungkin bagimu untuk bisa bersembunyi selama bertahun-tahun ini. Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang dari aula jiwa, apakah kau benar-benar berpikir bahwa muridmu itu akan bisa memasuki tempat ini dengan mudah?" Mendengar ucapan dari Hintian, Yalo hanya tersenyum, kemudian mengatakan, "Ucapanmu saat ini tidak berguna, dan kau akan segera tahu ketika saatnya tiba." Dalam sekejap saja, raut wajah dari Hintian kini telah berubah, namun dia segera tertawa dengan dingin, kemudian mengatakan, "Muridmu itu bernama Xiaoyan kan? Jika tebakanku benar, dirinya saat ini mungkin juga telah tiba di dataran tengah, dan itu sangat bagus karena aku akan menunggu kedatangannya. Semoga saja dia bisa bertahan dari kejaran aula jiwa." Setelah mengatakan hal ini, Hintian pun melambaikan dengan bajunya. Ruang yang ada di sekitarnya mulai terdistorsi, yang kemudian Hintian menghilang dari tempat ini. Sementara Yalo hanya bisa mengepalkan tinjunya. Kemudian dia tertawa dengan pelan sebelum akhirnya menutup kedua matanya. Sekali lagi, aula di tempat ini menjadi cukup sunyi, seperti sedia kala. Di puncak dari pegunungan mata surga, kekuatan spiritual milik Xiaoyan yang telah kembali masuk ke dalam tubuhnya. Secara perlahan Xiaoyan membuka mata, dan kali ini terlihat niat membunuh yang benar-benar mengerikan. Kemudian Xiaoyan berkata, "Guru, tunggu kedatanganku." Xiaoyan pada akhirnya bisa melihat seorang penjaga bertahap Daosun yang selalu mengawasi tempat dikurungnya Yalo berada. Hal ini membuat Xiaoyan segera mengatakan, "Setelah aku menyelesaikan seluruh masalah yang ada di tempat ini, aku akan segera menuju pavilion petir angin. Dan aku harus bisa bertemu dengan Feng Xunze bagaimanapun caranya. Ketika aku bisa mendapatkan bantuannya, maka aku akan bisa menyelamatkan guru sesegera mungkin." Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan mengepalkan tinju, dan kemudian dia bisa merasakan kekuatan yang agung di dalam tubuhnya. Karena ahli Daozong dan juga ahli Douhuang memang sangat berbeda. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, "Kekuatanku saat ini seharusnya sudah stabil pada level bintang 1 Daozong. Efek dari kolam darah gunung surga memang sangat bermanfaat." Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada pavilion batu yang ada di dekat dari gunung Merapi ini. Di tempat itu, dia melihat Tetua Jinzi dan juga Tetua Jinggu. Segera setelahnya, Xiaoyan melangkah di udara, yang kemudian tubuhnya menghilang, lalu turun dari langit dan mendarat di pavilion batu. Melihat hal ini, Jinggu hanya tersenyum, kemudian mengatakan, "Hahaha, saudara kecil Xiaoyan, selamat atas kesuksesanmu berada di kelas Daozong." Xiaoyan segera menangkap dengan dua tangannya pada Tetua Jinggu dan juga Tetua Jinzi. Sambil tersenyum, dirinya berkata, "Aku hanya beruntung saja. Jika Tetua Jinzi tidak memberikanku tempat yang bagus untuk berlatih, kemungkinan aku Xiaoyan akan kesulitan melakukan terobosan ke tahap Daozong." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Tetua Jinzi hanya tersenyum. Segera setelah itu, dia mengatakan, "Saudara Xiaoyan, kita berdua saat ini sudah menjadi rekan, dan kau memang pantas mendapatkan sesuatu yang harus kau dapatkan.
Kali ini kau benar-benar telah melampaui harapanku karena dirimu bisa bertahan lebih dari 2 bulan di dalam kolam darah. Bahkan aku saja tidak berani tinggal lama di dalam tempat itu. Xiaoyan cukup terkejut. Tatapan matanya menyapu ke tempat ini. Segera setelah itu dia mengatakan, sebenarnya aku sudah berlatih selama lebih dari 2 bulan. Tetua Jingu kemudian berkata, Feng King dan juga yang lainnya sudah lama pergi. Dan saat ini kau adalah satu-satunya orang yang tersisa di pegunungan mata surga ini. Sementara teman gadismu itu, dia sebenarnya tinggal lebih lama di tempat ini, yaitu selama 2 bulan. Karena kau tidak kunjung keluar, teman gadismu itu memutuskan untuk pergi. Namun aku bisa melihat sebuah kecemasan di raut wajahnya. Sepertinya sesuatu telah terjadi padanya. Xiaoyan cukup terkejut, kemudian berkata, sebenarnya Nalan Yanran juga telah pergi ya. Namun untungnya, Xiaoyan mengetahui kemana Nalan Yanran akan pergi, karena dia menebak orang itu pasti saat ini menuju tempat Yun Yun yang berada di sektor bunga. Jika ada kesempatan, Xiaoyan akan mengunjungi tempat itu untuk menemui Yun Yun dan juga Nalan Yanran. Selanjutnya, Tetua Jinzi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, saudara kecil Xiaoyan, saat ini kau telah berhasil menembus ke tahap Daozong. Aku ingin tahu. Sebelum Tetua Jinzi menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan segera memotong ucapan itu kemudian berkata, Tetua Jinzi, aku Xiaoyan secara alami menyadari apa yang ingin kau katakan. Dan aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Serahkan racun api gunung surga di dalam tubuhmu untuk kuobati. Mendengar ucapan dari Xiaoyan ini, Tetua Jinzi dan juga Tetua Jingu hanya bisa menghela nafas dengan lega dan mereka cukup senang. Tetua Jinzi merupakan orang terkuat di dalam suku tikus menelan emas ini. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, maka suku tikus menelan emas akan kehilangan pemimpin dan juga pelindung yang paling kuat. Detik berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan sebuah gulungan yang kemudian dia menuliskan beberapa ramuan obat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Tetua Jinzi. Gulungan itu pun ditunjukkan oleh Xiaoyan sambil mengatakan, ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk bisa mengeluarkan racun api gunung surga di dalam tubuh Tetua Jinzi. Dan aku pikir kalian bisa mempersiapkan hal ini. Oleh karenanya, mungkin aku akan merepotkan kalian berdua. Tetua Jingu buru-buru menerima gulungan bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Segera setelah itu dia tertawa sambil berkata, ini tidak masalah. Pegunungan mata surga ini dipenuhi dengan bahan obat yang cukup banyak. Dan suku tikus menelan emasku sebenarnya juga telah memiliki persediaan selama bertahun-tahun. Meskipun ramuan obat ini cukup langka, kemungkinan kita bisa mengumpulkannya sebelum sore hari. Setelah berkata seperti itu, Tetua Jingu mohon pamit karena dia akan segera mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Sementara tatapan mata dari Tetua Jinzi melihat pada Xiaoyan kemudian berkata, saudara kecil Xiaoyan, jika kau memang mampu mengeluarkan racun api dari dalam tubuhku, maka suku tikus menelan emas ini akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus menelan emas kita tidak bisa dibandingkan dengan para keluarga kuno, namun kita juga masih memiliki reputasi yang cukup tinggi di dalam dunia binatang ajaib. Selain itu, karena jumlah kami yang sangat besar dan juga banyak, kami bisa mendapatkan informasi yang benar-benar penting di seluruh benua Doki ini. Jika ada seorang yang paham dengan kita, maka mereka akan menganggap kita sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dalam dunia binatang ajaib. Mendengar ucapan dari Tetua Jinzi itu, Xiaoyan cukup terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, kalau begitu, bisakah aku menanyakan sesuatu dari Tetua Jinzi? Tetua itu pun langsung menjawabnya, silakan saja tanyakan. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun segera berkata, Tetua, bolehkah aku tahu apakah Tetua Jinzi pernah mendengar tentang klan Gu? Mendengar ucapan dari Xiaoyan, dalam sekejap saja raut wajah dari Tetua Jinzi segera berubah yang kemudian berkata, klan Gu. Hati Xiaoyan menjadi menegang ketika dia melihat perubahan ekspresi di raut wajah dari Tetua Jinzi, karena sepertinya orang tua ini memang memiliki beberapa informasi terkait dengan klan Gu. Tetua Jinzi menghirup nafas dalam-dalam sebelum akhirnya mengatakan, saudara kecil Xiaoyan, kenapa tiba-tiba saja kau menyebutkan soal klan Gu? Jangan bilang bahwa dirimu memiliki konflik dengan mereka. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum kemudian mengatakan, aku belum pernah bertemu dengan klan Gu ini. Bagaimana caranya aku berkonflik dengan mereka? Hanya saja
Aku ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klanku. Mungkinkah Tetua Jinji mau memberitahuku tentang mereka? Tetua Jinji merasa cukup lega ketika mendengar bahwa Xiaoyan tidak memiliki masalah dengan klanku ini. Yang kemudian Tetua Jinji pun berkata, di seluruh wilayah dataran tengah ini, aula jiwa dari suku manusia dan juga menara pil, serta 3 keluarga kuno besar di dunia binatang ajaib, mereka semuanya takut pada klanku. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan pun terkejut dan tidak menyangka bahwa latar belakang dari Sun Er sebenarnya semenakutkan ini. Xiaoyan dengan ragu-ragu kemudian mengatakan, tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang klanku ini? Selain itu, klan ini juga tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Apakah kemungkinan mereka bukan dari keduanya? Tetua Jinji secara perlahan kemudian menjelaskan, sebenarnya klanku ini bisa dianggap berasal dari ras manusia, namun mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis keturunan dari seorang Dodi. Xiaoyan tercengang, kemudian tanpa sadar berkata, garis keturunan Dodi? Jinji mengangguk, kemudian dengan nada suara yang penuh hormat, dia kembali menjelaskan, dikabarkan bahwa jika seseorang telah mencapai kelas Dodi, maka garis keturunan mereka juga akan mengalami perubahan. Keturunan-keturunan ini akan mendapatkan manfaat yang besar sebagai hasilnya. Adapun banyak klan yang memiliki garis keturunan Dodi di zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap sebagai ras manusia, tapi mereka memiliki bakat yang benar-benar luar biasa dalam hal pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin akan mewarisi beberapa kemampuan Dodi melalui garis keturunan ini. Tapi hal seperti itu sangat langka dan akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Klan-klan yang memiliki garis keturunan Dodi di zaman kuno, mereka adalah orang yang sangat mendiskriminasi orang luar. Karena itu, mereka akan menjaga kemurnian dari garis keturunan ini. Bahkan jika mereka menikah dengan manusia biasa, maka mereka ini akan memilih orang yang benar-benar memiliki bakat luar biasa. Ada cukup banyak klan di zaman kuno yang memiliki garis keturunan Dodi. Namun seiring berjalannya waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Dan yang selamat, menurut pengetahuanku, hanyalah klanku yang sangat misterius ini. Selain itu, klanku ini juga tidak peduli dengan peringkat apa di benua ini, tapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan. Meskipun ada banyak ahli dari seluruh klan yang ada di seluruh benua ini, namun ada sedikit faksi di benua ini yang berani menentang klanku. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dia merasa tidak heran jika Sun Er saat itu mengatakan bahwa Xiaoyan harus menjadi seorang Dousong sebelum dia mencoba untuk mencarinya ke dalam klan milik Sun Er. Jadi sebenarnya kekuatan dari klanku milik Sun Er memang benar-benar menakutkan. Bahkan aula jiwa saja juga takut pada klanku ini. Selanjutnya, Xiaoyan kembali bertanya, lalu apakah Tetua Jinji tahu di mana markas besar dari klanku berada? Tetua Jinji dengan cukup serius mengatakan, wilayah timur dari dataran tengah pada dasarnya adalah milik dari klanku. Selain beberapa dari mereka, banyak berbagai faksi di sana. Semuanya adalah pengikut dari klanku ini. Namun klanku jarang mengelolanya. Dan biasanya, sebagian besar orang-orang dari klanku semuanya tinggal di dalam alamku. Xiaoyan cukup terkejut, lalu bertanya, alamku? Tempat apa itu? Tetua Jinji kemudian menjelaskan, setiap ahli yang telah mencapai tahap Douseng, pada dasarnya mereka akan bisa berdiri di puncak dari benua Doki ini. Dan pada tingkat ini, seseorang sebenarnya telah melampaui orang biasa dan mereka akan melangkah ke tingkat suci. Kekuatan yang dimiliki oleh seorang Douseng adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dan juga dibandingkan oleh orang biasa. Mereka mampu menciptakan dunia sendiri yang kemudian membawa seluruh garis keturunannya hidup di dalam dunia ciptaannya. Karena ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang Douseng. Alamku ini juga secara alami dibangun oleh seorang Douseng yang sangat kuat dari klanku di masa lalu. Dan hal itu bertahan selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun, alamku ini akan menjadi semakin kuat dan juga luas. Ukurannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan wilayah utara dari dataran tengah. Kemungkinan alamku saat ini
besarnya sudah mencapai seluruh dataran tengah ini. Tempat itu adalah tempat unik yang hanya dihuni oleh orang-orang yang berasal dari klan Gu. Mendengar ucapan dari tetua Jinzi, Xiaoyan hanya bisa gemetaran sambil menghirup nafas dalam-dalam. Jika seorang elit Douseng saja sudah begitu menakutkan seperti ini dan bisa menciptakan dunianya sendiri, bagaimanakah dengan seseorang yang berada di tahap Dodi? Ini adalah kasus yang hanya bisa dikatakan dengan satu kata, yaitu menakutkan. Tetua Jinzi kemudian menggelengkan kepalanya dan dia kembali berkata, bahkan aku saat ini tidak tahu bagaimana caranya seseorang memasuki alam Gu ini. Jika bukan karena banyaknya anggota dari suku tikus menelan emasku, kemungkinan aku tidak akan menyadari begitu banyak rahasia dari seluruh benua ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia cukup puas dengan informasi dari tetua Jinzi mengenai klan Gu ini. Meskipun kekuatan dari klan Gu adalah sesuatu yang cukup menakutkan, namun Xiaoyan percaya bahwa dirinya di masa depan nanti akan bisa membobol tempat itu untuk menjemput Xiao Shun'er. Hal ini membuat Xiaoyan segera berkata dalam hati, begitu aku sudah menyelamatkan guru, aku akan segera pergi menuju klan Gu. Terlepas dari betapa istimewanya dirimu, namun kau tetap saja manusia, Shun'er. Untuk saat ini aku harus segera mengeluarkan racun api di dalam tubuh tetua Jinzi, karena pertemuan 4 pavilion besar yang dikatakan oleh Mu Qingluan akan segera tiba. Jika aku sampai melewatkannya, maka aku tidak akan pernah bisa bertemu dengan Feng Xunze. Siang harinya Xiaoyan sudah mendapatkan seluruh bahan obat yang dia butuhkan untuk menghilangkan racun api di dalam tubuh tetua Jinzi. Dan kali ini di hadapan Xiaoyan sudah ada baskom yang sangat besar, sementara tetua Jinzi berendam di dalam baskom ini. Xiaoyan membakar baskom yang berisi air dengan api surgawi yang dia miliki. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan sebuah pil dari dalam cincin penyimpanan sebelum akhirnya memberikan pada tetua Jinzi sambil mengatakan, "Tetua, makanlah pil ini." Tanpa basa-basi lagi, tetua Jinzi langsung menelan pil pemberian dari Xiaoyan dan tubuhnya kali ini merasa cukup dingin. Detik berikutnya, Xiaoyan menambahkan api surgawinya dan hanya dalam sekejap mendidihkan air di dalam baskom. Hal itu tiba-tiba saja membuat tubuh dari tetua Jinzi merasa sangat gemetaran. Selanjutnya, ada cairan berwarna abu-abu segera merembes keluar dari dalam tubuh tetua Jinzi. Karena itu merupakan racun api yang dengan paksa dikeluarkan. Tetua Jin Gu yang ada di tempat ini cukup cemas ketika melihat ekspresi kesakitan dari kakaknya. Sementara Xiaoyan, dia segera mengatakan, "Tetua, kau tidak perlu cemas. Rasa sakit ini hanyalah sesuatu yang biasa dan semuanya masih akan baik-baik saja selama tetua Jinzi bisa bertahan untuk sementara waktu." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, tetua Jin Gu merasa cukup tenang. Akhirnya Xiaoyan menambahkan kembali api surgawinya. Hal ini membuat cairan berwarna abu-abu semakin banyak yang merembes keluar dari dalam tubuh tetua Jinzi. Namun cairan abu-abu ini segera diuapkan oleh api surgawi milik Xiaoyan. Proses mengeluarkan racun api di dalam tubuh tetua Jinzi ini berlangsung hampir selama 8 jam. Segera setelah efek dari obatnya menghilang, Xiaoyan juga menghentikan pengobatan ini, yang kemudian dia menarik kembali api surgawi ke dalam tubuhnya, lalu melihat tetua Jinzi berdiri dari dalam baskom untuk menggunakan pakaiannya. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Menurut kecepatan ini seharusnya aku hanya butuh waktu 5 hari untuk bisa mengeluarkan sebagian besar racun api di dalam tubuhmu. Dan pada saat itu, aku juga akan memurnikan beberapa cairan obat untuk dirimu." Selama tetua Jinzi berendam di dalam air yang sudah dicampur dengan cairan obat selama 2 hingga 3 jam setiap harinya, dan ini dilakukan selama 2 hingga 3 bulan, kemungkinan racun api di dalam tubuh akan sepenuhnya menghilang. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, tetua Jinzi cukup senang, kemudian berkata, "Saudara kecil Xiaoyan, terima kasih banyak. Suku tikus menelan emas kita tidak akan pernah melupakan bantuanmu. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan di masa depan, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke pegunungan mata surga dan mencari diriku." Mendengar ucapan dari tetua Jinzi itu, raut wajah Xiaoyan terlihat cukup senang. Selanjutnya, Xiaoyan memegangi dadanya karena di tempat itu ada flek racun iblis, yang kemudian Xiaoyan berkata dalam hati,
Aku ingin tahu apakah diriku bisa mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menghilangkan flek racun iblis ini. Jika aku bisa memurnikannya, kemungkinan hal itu akan menjadi tonik yang cukup bagus bagiku untuk bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat. Selama beberapa hari berikutnya, Xiaoyan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu mengeluarkan racun api di dalam tubuh tetua Jinshi. Hal ini membuat tubuh dari orang tua itu menjadi terlihat semakin bugar saja. Selain itu, tetua Jinshi sikapnya juga telah berubah, dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Xiaoyan karena dia mengetahui seorang alkemis tingkat tinggi seperti Xiaoyan ini adalah sesuatu yang cukup langka dan dia layak memberikan penghormatan yang besar. Xiaoyan menghentikan pengobatan untuk hari ini. Tetua Jinshi segera keluar dari dalam baskom yang kemudian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Saudara junior Xiaoyan, aku benar-benar berterima kasih banyak atas bantuan besar darimu ini dan aku akan selalu mengingatnya." Xiaoyan hanya tersenyum dan dia segera mengeluarkan 2 botol giok dari dalam cincin penyimpanan lalu diserahkan pada tetua Jinshi sambil berkata, "Tetua Jinshi, kemungkinan diriku akan pergi esok hari dan cairan ini merupakan obat dan juga pil obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun api di dalam tubuhmu. Sebagian besar racun apinya sudah aku keluarkan menggunakan api surgawi. Maka dari itu, untuk sisanya sudah tidak membutuhkan api surgawi lagi. Dan seharusnya kau juga sudah tahu bagaimana caranya untuk mengeluarkan racun itu dari dalam tubuhmu. Jika kau mengikuti metode yang telah aku praktikkan selama beberapa hari ini, maka kemungkinan besar racun api di dalam tubuhmu akan benar-benar menghilang dalam 2 hingga 3 bulan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, tetua Jinshi cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Saudara junior Xiaoyan, apakah kau akan benar-benar pergi esok hari?" Xiaoyan mengangguk. Namun dia tidak menjelaskan apapun kenapa dirinya buru-buru pergi. Ketika melihat hal ini, tetua Jinshi juga hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia dengan senang hati menerima 2 botol giok pemberian dari Xiaoyan sambil berkata, "Saudara junior Xiaoyan, jika di masa depan nanti kau menemui sebuah masalah, datanglah ke pegunungan mata surga ini. Bahkan orang seperti Fetian tidak akan berani berbuat apapun di dalam tempat ini." Mendengar ucapan itu, Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian mengatakan, "Jika begitu, aku akan berterima kasih banyak atas tawaran dari tetua Jinshi." Malam hari pun tiba. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidurnya, yang kemudian secara samar-samar titik yang ada di dada Xiaoyan kini telah mengeluarkan energi hitam dengan bau yang cukup busuk. Karena itu merupakan flek racun iblis yang sudah disegel oleh Xiao Yixian. Sambil memegangi dadanya sendiri, Xiaoyan pun mengatakan, "Jika aku tidak bisa menemukan seorang ahli dosun untuk menghilangkan hal ini, maka aku harus bisa mendapatkan api surgawi lain yang bisa aku gunakan untuk penyembuhan pada diriku sendiri." Setelah berpikir seperti itu, sebuah pemikiran melintas di dalam benak dari Xiaoyan, yang kemudian api hijau kali ini telah digerakkan di dalam tubuhnya yang dengan cepat berkumpul di dada dari Xiaoyan. Karena sebenarnya Xiaoyan ingin mencoba seberapa kuat flek racun iblis yang ada di dadanya ini. Apakah Xiaoyan dengan kekuatannya yang sudah berada di tahap Daosong mampu untuk mencoba memurnikan sebagian dari flek racun iblis ini? Dalam sekejap saja api surgawi berwarna hijau kini telah melingkar di dada dari Xiaoyan dan dia mengendalikan api itu untuk membakar flek racun iblis. Sebuah retakan tiba-tiba saja muncul di tempat flek racun iblis, yang kemudian ada sebuah garis kali ini telah keluar untuk menyebar di dada dari Xiaoyan. Namun ketika melihat hal itu, Xiaoyan buru-buru menggunakan api surgawinya untuk menyegel penyebaran ini dan tidak akan membiarkan flek racun iblis lepas kendali dari dada Xiaoyan. Akhirnya flek racun iblis yang akan menyebar kini telah berhasil dibakar oleh Xiaoyan. 1 garis flek racun iblis telah berhasil dimurnikan, dan hal itu membuat Xiaoyan cukup terkejut karena dia bisa merasakan sebuah energi yang benar-benar murni yang dihasilkan dari pembakaran flek racun iblis ini. Xiaoyan segera menggerakkan dogi di dalam tubuhnya untuk membawa energi murni ini menuju mantra api, yang kemudian Xiaoyan merasa cukup senang karena tiba-tiba saja dia bisa merasakan dogi di dalam tubuhnya telah meningkat sekali lagi. Hal itu membuat Xiaoyan segera mengatakan, efek dari benda ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak bisa dibandingkan dengannya.
Hanya dalam waktu yang cukup singkat, doki di dalam tubuhku telah melonjak. Jika aku bisa memurnikan seluruh flek racun iblis ini, kemungkinan aku akan segera naik ke bintang 3 Gaozong. Orang tua si Bian, kau benar-benar telah memberiku hadiah yang sangat bagus. Sepanjang malam ini Xiaoyan tanpa henti mencoba memurnikan setiap garis dari flek racun iblis. Akhirnya, dia menghela nafas dengan pelan, kemudian berkata, memang cukup sulit untuk menaikkan level dari seorang Daozong. Tidak heran jika tetua agung Suqian tidak mengalami peningkatan besar meskipun dia telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun kali ini, aku benar-benar mendapatkan hadiah yang cukup besar karena doki di dalam tubuhku telah menjadi lebih kuat. Setelah aku memurnikan beberapa garis dari flek racun iblis yang ada di dada ini. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan segera melompat dari tempat tidurnya. Dia kemudian melihat dunia luar karena kali ini pagi hari sudah tiba. Yang kemudian Xiaoyan mengatakan, sepertinya sudah saatnya aku pergi. Pertemuan besar dari 4 pavilion akan diadakan dalam beberapa hari ini. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun segera berjalan keluar dari dalam kamarnya, dan penjaga tikus menelan emas yang melihat Xiaoyan kali ini buru-buru membungkuk untuk memberikan hormat. Sementara Xiaoyan hanya melambaikan tangan kepada mereka dan tidak mengatakan apapun. Selanjutnya, Xiaoyan pun melangkah di udara yang kosong. Dia berdiri di langit dan menikmati perjalanannya di langit yang kosong ini tanpa harus mengeluarkan sayap doki. Tidak lama kemudian, muncullah tetua Jinxi dan juga tetua Jingu sambil berkata, saudara junior Xiaoyan, apakah kamu sudah bersiap untuk pergi hari ini? Xiaoyan mengangguk dan tertawa, lalu mengatakan, tetua Jinxi, tetua Jingu, aku masih memiliki beberapa hal yang harus kuselesaikan, dan mohon maaf, aku tidak bisa tinggal lama di tempat ini. Terima kasih banyak atas perjamuan dari kalian yang cukup luar biasa. Jika di lain waktu aku memiliki kesempatan, maka aku akan datang kembali ke tempat ini untuk berkunjung. Tetua Jinxi dan juga tetua Jingu sebenarnya merasa cukup berat untuk ditinggalkan oleh Xiaoyan. Namun mereka tidak berniat untuk menahan Xiaoyan di tempat ini. Yang kemudian tetua Jinxi mengatakan, saudara junior Xiaoyan, suku tikus menelan emas kita berhutang banyak budi padamu. Jika kau benar-benar menemui masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kita, para orang tua ini. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara tetua Jingu, dia menangkupkan 2 tangan pada Xiaoyan, lalu mengatakan, saudara junior Xiaoyan, karena kau sudah memutuskan untuk pergi dari tempat ini, maka kita berdua tidak akan menahanmu, dan kita hanya bisa berdoa semoga perjalananmu lancar-lancar saja. Xiaoyan kemudian menangkupkan 2 tangannya pada tetua Jinxi dan juga tetua Jingu sambil berkata, jika begitu, aku akan meminta restu pada kedua tetua ini, dan aku juga akan mengucapkan selamat tinggal. Mohon pamit, tetua Jinxi, tetua Jingu. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiaoyan bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Dia akhirnya meninggalkan pegunungan mata surga di bawah pandangan mata dari tetua Jinxi dan juga tetua Jingu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan bisa bertemu dengan Feng Xunze setelah dirinya benar-benar pergi memasuki kandang dari pavilion petir angin? Karena di tempat itu sudah pasti banyak orang kuat berkumpul. Apalagi Xiaoyan saat ini sudah menjadi musuh besar dari pavilion petir angin. Mungkinkah dia bisa meloloskan diri dari orang-orang itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.